Bab 951. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, pohon kuno milik dewa, singa keserakahan, dewa tipu daya, dan kabut rawa busuk adalah berbagai macam faktor yang digabungkan untuk mengubah tanah berdarah ini menjadi lubang hitam yang melahap semua kehidupan. Richard telah memperoleh panen yang sangat besar kali ini. Dia merasakan sorak kegirangan dari rawa busuk. Mayat jatuh dan akan memperkuat rawa busuk. Tanah berdarah sepanjang 30 km ini akan menyambut babak baru kemajuan. Rawa busuk akan menjadi kartu truf Twilight City selama mencapai level 4. Konsumsi daging dan darah dapat merekrut prajurit yang mulia. Siapa yang bisa menahan ini? Pasukan yang mulia adalah pilar dari kekuatan apapun. Perekrutan itu sendiri merupakan panen yang sangat besar, belum lagi sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan sarang pasukan. Bahkan lebih dari itu untuk Twilight City. Rawa busuk dapat memakan daging dan jiwa untuk merekrut prajurit. Itu sangat melambungkan nilai tanah ini. Richard menenangkan dirinya. Dia menoleh dan menatap pohon kuno milik dewa yang mengembunkan buah emas dalam kabut darah. Dia membiarkan bos tingkat atas ini melahap tubuh penguasa keserakahan di rawa busuk. Itu bukan hanya untuk membuatnya menjadi umpan. Kali ini, pihak lain memiliki tubuh dewa saja. Itu bisa menerobos ke alam transenden. Energi daging dan darah di tanah semuanya kembali. Tanah berdarah ini bisa menjadi makanan cadangannya setelah habis. Itu adalah satu pengaturan dan beberapa pengaturan. Richard tidak mengatakan apa-apa ketika dia merasakan bahwa aura pohon kuno dewa masih muncul. Dia berbalik untuk melihat kebaikan tipu daya, yang tubuhnya agak ilusi. Yang mulia Tai Long, saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Treebeard dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke transendensi. Transformasi ini tidak akan singkat. Dewa tipu daya tersenyum. Mereka telah bersumpah. Dia tidak akan menyakiti bawahan Twilight City dengan cara apapun, jadi Richard secara alami merasa tenang. Dia mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Richard tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terbang dari singa keserakahan dan meninggalkan rawa busuk. Dia telah melemparkan umpan, jadi yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu panennya. Dia tidak perlu terburu-buru ke Naga Plain untuk menjadi tempat pemancingan yang lebih luas dan lebih banyak plain untuk berpartisipasi. Dia masih bisa membuat pengaturan setelah rawa busuk itu mencapai 4. Diameter 30 km saat ini masih kecil. Tai Long menarik napas dalam-dalam saat dia melihat sosok itu menghilang melalui celah spasial. Pohon itu telah memperpanjang cabang zaitun, dan umpan balik dari pihak lain sangat positif. Selanjutnya, sudah waktunya untuk menunjukkan nilai Tai Long. Dia berbalik dan menatap makhluk-makhluk dari alam lain saat mereka bertarung memperebutkan buah emas dalam kabut darah. Cahaya berbahaya berkelebat di matanya. Biarkan jiwa-jiwa rakus ini menjadi fondasi kebangkitanku lagi. Dia tidak dapat membatasi potensi sebidang tanah ini. Aku akan mengejutkan Lord Richard. Dia melewati celah spasial, dan bau darah di hidungnya segera menghilang. Richard tidak menoleh untuk melihat kabut darah tebal di belakangnya. Dia langsung kembali ke Lion City. Pasukan Twilight City telah menunggu di alun-alun pusat selama sehari. Namun, mayat hidup tidak akan mengeluh. Waktu tidak ada artinya bagi mereka. Tuan memberi mereka keberadaan. Mereka merasakan aura yang familiar. Api jiwa di pupil semua jiwa yang mati segera menyala dengan ganas. Penguasa mereka telah tiba. Richard berdiri di langit. Dia menatap pasukan yang tertib itu. Rasa pencapaian memenuhi matanya. Pedang pasukan terbaik yang dia tempa ini setia padanya. Tuan, pasukan sudah siap. Tolong beri perintah. Sosok Lorena yang menggerahkan muncul begitu saja di sampingnya. Mata peraknya menyala dengan rasa hormat. Para bangsawan tinggi yang sombong dan memproklamirkan diri itu masih harus menundukkan kepala mereka di hadapan para bangsawan. Richard mengangguk. Di mana para bangsawan Grace Mainland itu? Mereka berpartisipasi dalam pembangunan kembali kota singa. Orang-orang kita telah mengawasi mereka dengan ketat. Bawa mereka kepadaku. Ya, Tuan. Para prajurit di sekitar mereka segera berbalik dan pergi setelah percakapan singkat. Para pemain yang telah bergabung dengan Twilight City kembali dengan cemas tidak lama kemudian. Richard melihat ini, dan mata mereka tampak semakin gugup. Orang di hadapan mereka adalah orang penting yang telah membunuh dewa. Pihak lain juga adalah para pemain. Mereka juga telah menjalin hubungan persahabatan dengannya. Namun,
Pengalamannya dalam perang di mana ia telah membunuh Tuan Keserakahan, status kedua belah pihak segera menarik jurang yang luas. Mereka tidak dapat berdiri di hadapan pihak lain. Tuan Richard, para pemain mendekat dan membungkuk dengan tangan di dada mereka. Mereka menunjukkan postur yang lebih standar daripada penduduk asli. Richard menatap mereka dengan setengah tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Pepatah bahwa semua orang adalah pemain tidak dapat menghapus perbedaan status. Dia tidak tertarik untuk bersikap sopan kepada para pemain. Saya bersiap untuk berangkat menyerang Obelisk, apakah ada masalah dengan Anda yang menunjukkan jalan kepada saya? Mereka menggelengkan kepala serempak. Tidak masalah, Tuan. Anda sudah bertanya, dan kami tidak bertanya lagi. Kalian membantai para dewa. Kalian lebih mengagumkan daripada para dewa. Richard mengangguk dan melambaikan tangannya. Dia selesai berbicara dan membalikkan badan. Dia duduk di punggung naga dengan energi merah tua. Naga darah kerangka itu membawa beberapa pemain. Pahlawan Bion Areng dengan lebar sayap lebih dari 40 meter terbang ke langit di bawah tatapan penuh hormat dari para prajurit kota singa. Pasukan di belakangnya segera mengikutinya. Tatapan fanatik para penjaga kota singa mengantar mereka pergi. Pengalaman terbang di El berbeda dari gurun. Saat itu baru sedikit lebih dari Februari, dan hawa dingin yang dibawa oleh musim dingin masih jauh dari menghilang. Frost Grass ada di mana-mana. Seolah-olah kain kasa tembus pandang memantulkan cahaya langit. Tanah berkilauan, tampaknya memiliki pesona yang berbeda. Itu menurut peta. Obelisk itu berada di tengah El, dekat ibu kotanya. Ancaman eksternal di area ini menghilang setelah Richard melenyapkan Raging Blood Duke. Sayangnya, butuh setidaknya 1 atau 2 bulan bagi Tundel untuk mengintegrasikan L-Plane. Kalau tidak, dia akan membuang-buang waktunya jika dia menggunakan kekuatan L-Plane untuk berpartisipasi dalam serangan ini. Pasukan itu terbang dengan lincah. Para prajurit telah menyapu area tanah yang luas, pegunungan, sungai, dataran, dan perbukitan. Namun suasana hati Richard yang baik segera menghilang. Dia bisa merasakan kekosongan dan sangat sedikit orang ketika pasukan itu terbang melewati beberapa kota. Orang bisa melihat noda darah hitam dan merah di mana-mana di jalan-jalan. Itu menggantikan pemandangan. Sebagian besar telah mengering, seperti bercak-bercak yang ditempel di tanah dan dinding. Bau samar darah di udara bisa menceritakan kisah tragis saat ini. Pembantaian penduduk L-Plane oleh Raging Blood Duke lebih tragis dari yang dibayangkannya. Wajah Richard menjadi lebih dingin setelah beberapa kota. Populasinya terlalu kecil. Orang bisa menggambarkannya sebagai 1 dari 100. Dia melihat 9 dari 10 kamar. Itu lebih bertekad daripada apa yang dikatakan Tundel sebelumnya. Raging Blood Duke telah membunuh jutaan orang. Beberapa kota besar kosong dan menyedihkan. Itu memberikan perasaan aneh dari dunia yang hilang. Niat membunuh Richard hampir membekukan ruang. L-Plane telah jatuh ke tangannya, dan para penduduk ini telah menjadi bawahannya. Twilight City tidak boleh menderita kerugian besar. Dia menoleh dan melihat ke beberapa arah yang belum dia jelajahi sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Kita telah menderita kerugian besar kali ini. Aku harap si bajingan Raging Blood Duke dapat meninggalkan lebih banyak benih api di arah lain. Jika tidak, itu akan sangat mengurangi manfaat menduduki L-Plane. Richard membiarkan Alvis terbang menjauh dari kota kosong di bawah dan berhenti mengamati. Dia bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terperinci ketika dia mendapatkan kembali kendali atas L. Lebih baik untuk menghancurkan Obelisk terlebih dahulu. Richard tidak lagi berminat untuk peduli tentang hal lain dan fokus pada perjalanannya dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Itu adalah tanggal 7 Februari pukul 12 siang. Para pemain terbang di depan mereka dan mengirim pesan. Mereka telah tiba. Richard kembali sadar dari pikirannya. Dia melihat bahwa dia telah bertepatan dengan tanda di peta dan melambaikan tangannya untuk menghentikan pasukan agar tidak maju. Dia melihat ke depan. Dia mengamati sejenak. Dia segera merasakan ruang di depannya sedikit aneh. Mungkin itu karena air mata surga dan memudarnya kekuatan spasial. Lokasi di mana Obelisk itu menjadi lebih mencolok. Seolah-olah air dangkal itu menampakkan ikan. Mata telanjang bisa melihat bahwa cahayanya agak terdistorsi. Itu seperti lapisan kain kasa yang menutupinya. Itu menjadi kabur. Tuan, ruang ini berbahaya. Mata perak Lorena menatap ke depan. Ini adalah titik keruntuhan spasial. Beberapa eksistensi yang kuat atau jahat sering bersembunyi di sini karena hukum yang kacau di area ini. Itu menggelitik minat Richard.
Dia melirik ke arah Archjuses Vampir. Mengapa kamu berkata begitu? Lorena berkata dengan lembut, mudah untuk mengatur segala macam susunan sihir untuk menyembunyikan diri di wilayah dengan hukum yang kacau. Kastilku juga berada di titik keruntuhan spasial. Hanya saja titik keruntuhan Mortal Plane tidak jelas. Richard mengangguk sambil berpikir. Titik keruntuhan spasial, itu juga sebuah arah. Richard bisa mencari obelis di arah ini. Pada saat ini, beberapa pemain memimpin jalan yang telah tiba di sisinya di punggung naga darah kerangka. Pemimpin guild, seorang pemain prajurit yang agak kekar, berkata dengan bersemangat. Lord Richard, obelis ada di sini. Dia menunjuk ke arah lain saat dia berbicara. Area ini adalah obelis, tapi kita tidak bisa masuk dari sini. Kita harus masuk dari samping. Pria itu menunjuk, dan Richard melihat ke arah itu dan mengerutkan kening. Fluktuasi spasial di suatu area cukup intens. Namun, jika dibandingkan, itu seperti lubang anjing kecil. Bahkan naga darah kerangka yang telah melebarkan sayapnya tidak bisa terbang masuk. Richard mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Pemain prajurit itu melihat ke arah pasukan di sekitarnya dan tampaknya memahami sesuatu saat dia berkata dengan canggung, Tuan Richard, tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa masuk dari sini jika kita ingin masuk. Kalau tidak, Richard melambaikan tangannya dan menghentikannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia menunjuk ke area aneh di depannya dan berkata dengan tenang, Lorena, singkirkan penghalang spasial di depan kita dan hancurkan cangkang kura-kura itu. Biarkan aku masuk dari samping. Apakah itu mungkin? Pemain prajurit itu langsung menelan kata-kata itu di tenggorokannya. Dia menatap rekannya dan melihat tatapan rumit di mata masing-masing. Lorena sama sekali tidak keberatan. Dia membungkuk dan melangkah maju. Dia menghilang ke udara sesudahnya. Cahaya terang seperti bulan tiba-tiba muncul di langit dengan suara. Cahaya itu seterang bulan. Cahaya itu mengembun dan kemudian langsung menyinari area yang sedikit kabur. Sesuatu bergema di saat berikutnya. Kaca, sebuah retakan seperti jaring laba-laba muncul di ruang di hadapan Richard. Kemudian, retakan itu menyebar dengan cepat. Ruang itu tiba-tiba hancur. Retakan itu mencapai batas ruang setelah selusin napas. Bang! Itu meledak. Pecahan-pecahan ruang itu melayang ke segala arah seperti kaca. Pecahan-pecahan itu meleleh ke dalam air seperti kepingan salju. Area yang kabur itu menjadi sangat jelas. Richard melihat ke atas. Sebuah bangunan berbentuk menara dengan penampilan berbintik-bintik dan kuno berdiri setinggi lebih dari 50 meter di bawah langit yang redup di tengah-tengah sebuah bukit kecil. Menara itu berbentuk persegi, dan ujungnya tajam seperti pensil. Itu menembus langsung ke awan. Seseorang telah mengukir prasasti sihir yang tak terhitung jumlahnya di menara itu. Masing-masing bersinar dengan kekuatan sihir yang melahap jiwa. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar. Hanya ada satu pintu di bagian bawah menara. Area lainnya dibangun dari batu. Tidak ada jendela atau kusen pintu, yang tidak memungkinkan orang untuk tinggal di dalamnya. Obelis. Seseorang akan menerima hadiah yang besar setelah menaklukkan obelis. Selain itu, sistem bahkan telah mengumumkan bahwa seorang pemain memperoleh obelis untuk pertama kalinya pada bulan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Richard dengan antisipasi membuka panel atribut. Itu membuatnya mengerutkan kening. Dia dengan tegas membuka sistem emas hitam dan melihat informasi tentang obelis. Obelis, bangunan khusus. Level, kecil. Deskripsi, setiap obelis adalah peninggalan zaman kuno. Ada harta karun aneh yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa obelis khusus mungkin menyembunyikan beberapa aturan. Richard memperhatikannya beberapa kali. Jantungnya berdebar lebih cepat. Pasti ada harta karun tersembunyi. Beberapa aturan kuno. Minat yang sudah tinggi di hatinya segera naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya Tuhan, ada hal yang begitu baik. Apa aturannya? Itu pasti kekuatan dewa yang paling menyayat hati. Kekuatan penguasa keserakahan, otoritas busuk raja pembusukan, dan kekuatan konspirasi Dewi Laba-Laba semuanya adalah kekuatan aturan. Ada kemungkinan besar bahwa suatu kekuatan menyembunyikan atribut-atribut ini di dalam obelis. Apa artinya ini? Sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya, menjadi dewa. Tidak bisakah dia langsung memahami hukum-hukum itu jika dia dapat menemukan obelis-obelis dengan hukum kuno dan menghancurkannya? Jantung Richard berdebar kencang. Ia langsung merasakan kengerian.
Tidak bisakah obelis itu memproduksi dewa secara massal jika memang seperti dugaannya? Alam fana dari era cemerlang telah diwariskan selama jutaan tahun. Berapa banyak dewa setengah dewa dan berapa banyak legenda yang telah lahir. Dan berapa banyak orang yang hanya berjarak satu aturan untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Dan keajaiban ini terjadi di hadapannya. Semakin Richard memikirkannya, semakin ia menjadi takut. Kekuatan mengerikan macam apa yang akan dilepaskan oleh makhluk-makhluk pamungkas yang terperangkap di alam legendaris dan setengah dewa itu ketika mereka mengetahui berita ini. Bagaimana para dewa, penguasa kekuatan tertinggi, akan menanggapi setelah mereka mengetahui berita ini? Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya merasa seperti badai yang bergolak. Bab tentang penjelajah alam Crimson Moon tidaklah sederhana. Sistem menyebutkan hal terpenting tentang obelis itu, seperti dugaannya. Richard menenangkan dirinya. Ia menyipitkan matanya. Pikirannya berputar liar. Sudah dapat diduga bahwa obelis itu akan menjadi sumber kekacauan untuk bab penjelajah dimensi. Namun, masalah ini belum dipublikasikan. Dengan kata lain, Twilight City mengetahui berita ini sebelum orang lain. Itu adalah informasi yang sangat berharga, yang penuh dengan peluang. Orang luar tidak memiliki sistem emas hitam, jadi mereka tidak dapat mengetahui detail obelis tersebut. Namun, saat eksplorasi pesawat semakin mendalam, pasukan pribumi secara bertahap meningkatkan investasi mereka. Semakin banyak yang akan menangkap obelis. Dan itu akan terjadi setelah pengungkapan publik. Pada saat itu, setiap obelis akan menjadi titik panas. Akan ada perang yang tumpang tindih di atas obelis atau bahkan atas keilahian. Mata Richard menajam saat memikirkannya. Dia harus menangkap sebanyak mungkin obelis sebelum seseorang mengungkap masalah ini. Tidak ada yang bisa menahan godaan aturan Kunota. Serangkaian langkah kaki yang tumpul bergema di langit. Suara itu mengejutkan Richard hingga terbangun. Tanpa sadar dia melihat ke arah suara itu. Sosok-sosok ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pintu batu yang terbuka di bagian bawah obelis. Makhluk-makhluk ini tingginya lebih dari 4 meter dan memiliki kepala naga yang ganas. Gumpalan kabut panjang keluar dari hidung mereka saat mereka berjalan. Sisik abu-abu seukuran telapak tangan melindungi tubuh mereka. Otot-otot mereka menggembung seolah-olah udara memenuhi mereka. Sepertinya sisik-sisik itu akan meledak. Mereka mengayunkan palu perang yang sangat berat. Satu ayunan dapat dengan mudah menghancurkan perisai manusia yang tangguh. Drakon, pemain prajurit berotot di sebelah Richard berteriak tanpa sadar. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya saat dia melihat para prajurit yang telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Lord Richard, drakon adalah keturunan naga. Mereka sangat kuat dan memiliki kekebalan tinggi terhadap sihir. Semua prajurit ini telah mencapai level 19, dan potensi mereka setinggi Glorious 3 Star. Selain itu, kekuatannya akan meningkat pesat jika lawan bertarung dengannya di sekitar obelis. Dan yang memimpin pasukan ini adalah keturunan naga transenden." Dia menoleh dengan gembira. Ketika dia melihat sosok yang tenang itu, tubuhnya membeku dan menelan sisa kata-katanya. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. "Sial, aku juga idiot. Kenapa aku begitu cemas di depan orang hebat ini? Pihak lain bahkan telah membantai seorang dewa. Mengapa dia peduli dengan seorang transenden?" Prajurit iblis level 19 dari hampir 10 pasukan semuanya telah berubah menjadi abu. Mengapa dia peduli dengan setengah naga level 19 dari pasukan ini? Dia merenung dan berbalik untuk melihat rekan-rekannya di sampingnya. Dia menyadari mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Itu langsung membuat pemain prajurit berotot itu tertekan. Bukankah itu hanya momen kegembiraan? Siapa yang mengira mereka bisa berpegangan pada paha emas seperti itu hanya dalam beberapa hari? Dia masih belum terbiasa dengan itu. Pemain prajurit berotot itu menjadi tenang. Dia menguatkan diri dan menatap Richard. "Bos, aku tahu kekuatanmu cukup untuk menyapu semuanya, tetapi transenden itu tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati saat berhadapan dengannya." Richard melirik pemain prajurit berotot itu dan tersenyum. "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Saat dia berbicara, tatapannya menjadi lebih tajam. "Apakah ada informasi lain?" Pemain prajurit berotot itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Mereka hanya melakukan kontak kasar dengan obelis terakhir kali dan belum melakukannya secara mendalam. Hanya itu yang dia tahu. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menatapnya dengan penuh minat.
Menurut apa yang kau katakan sebelumnya, setidaknya ada 3 sarang pasukan luar biasa di obelis ini. Bagaimana kau tahu informasi ini? Pemain prajurit berotot itu menunjuk ke pemain wanita di sampingnya dengan tatapan halus di matanya. Lord Richard, profesi Ting-Ting adalah seorang peramal, dan dia memiliki peluang tertentu untuk melihat masa depan. Dia cepat menambahkan, tentu saja, ini tidak masuk akal. Kita tidak akan melakukannya dengan buruk jika kita bisa melihat masa depan. Kemampuan utamanya adalah secara kasar melihat pecahan masa depan yang berhubungan dengan diri sendiri. Dan itu sama sekali tidak terkendali. Kemampuan itu kebetulan bekerja pada obelis. Ting-Ting melihat 3 sarang pasukan dengan aura yang agung. Mereka mirip dengan prajurit luar biasa yang kita rasakan di kota NPC. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pemain wanita itu. Seorang penyihir ramalan, kedengarannya memang kuat, namun, dia merasa sedikit lucu ketika dia melihat peralatan berantakan di tubuhnya, dan dia hanya level 11 atau 12. Levelnya tidak lemah, tetapi orangnya terlalu lemah. Bahkan mengetahui sudut masa depan akan sia-sia. Kekuatan masih diperlukan. Seseorang tidak akan berdaya untuk mengubah apapun. Richard menarik kembali pikirannya dan melihat obelis itu lagi. Para drakon telah mengembun menjadi sebuah formasi. Richard berbalik untuk melihat sosok ganas di sampingnya. Kratos, pergi dan uji kekuatan setengah naga itu. Transcendent itu belum muncul, meskipun telah menembus ruang terdistorsi di luar. Kratos tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi promosi level 19 beberapa kali ini, yang membuatnya sedikit marah. Kali ini, Richard membawa Dark Soul Eater dan membiarkannya memimpin serangan. Dia tidak percaya tidak ada Transcendent yang cocok untuk diburu di dunia ini. Aku akan mematuhi perintahmu, Tuan. Dark Soul Eater menjawab dengan suara teredam. Itu selesai berbicara. Bos level 19 segera memerintahkan naga darah kerangka untuk terbang menuju obelis. Auranya tidak kalah, meskipun hanya ada 1 prajurit. Naga darah kerangka mendekat dalam jarak 1000 meter saat mengepakkan sayapnya. Namun, pada saat ini, sesuatu pasti telah mengikat naga itu. Tubuhnya jatuh. Wosh! Naga darah kerangka dengan liar mengepakkan sayapnya dan berjuang mati-matian. Namun, tidak peduli bagaimana ia mengepakkan sayap naganya, ia tidak dapat menjaga stabilitasnya. Tubuhnya yang besar jatuh dan menghantam tanah saat ia terbang dengan kecepatan tinggi. Swoosh! Itu membuat goresan panjang. Rumput dan es beterbangan di mana-mana. Kratos berada di belakangnya dan menegangkan otot-ototnya saat naga darah kerangka itu jatuh. Ia mengerahkan kekuatan pada kakinya dan melompat. Bang! Tubuhnya yang besar menghantam tanah. Itu menyebabkan ruang bergetar hebat. Kakinya telah terbenam ke dalam tanah, membuat orang ingin melihatnya. Penerbangan terlarang. Richard mengerutkan kening saat melihatnya tetapi tidak menyela. Ia terus memperhatikan gerakan bos itu, mata mungilnya bersinar dengan cahaya berbahaya. Berderit, ia mengepalkan kapak perangnya. Ia menatap pasukan drakon yang gelisah di depan obelis. Tubuhnya yang setinggi 6 meter tidak diragukan lagi adalah raksasa bagi orang-orang biasa. Kekuatan yang meningkat memenuhi tubuhnya yang seperti batu. Setiap gerakannya membuat orang gemetar. Raungan, pemakan jiwa gelap itu melepaskan geraman yang dalam. Pada saat berikutnya, cahaya gelap melonjak keluar dari tubuhnya. 32 sosok mengembun di sampingnya. Sosok-sosok ini lebih ganas daripada para pemakan jiwa gelap. Mereka adalah pelayan kegelapan. Kratos mengubah mereka dari roh Heroic Tower Rache. Masing-masing sekuat raksasa. Tingginya lebih dari 8 meter. Itu membuat Kratos tampak lebih pendek. Kratos mengangkat kapak perang. Matanya berubah menjadi ganas. Untuk Lord Richard, akulah pelopor. Raungan itu bergema di langit. Detik berikutnya, binatang buas ini seperti seseorang telah meregangkannya seperti pegas hingga batasnya dan kemudian meledak dengan keras. Sosoknya meninggalkan beberapa bayangan saat ia menyerang obelis dengan kecepatan yang mengerikan. 32 Dark Servant secara otomatis membentuk segitiga dan menyerang di belakang Kratos. Bang, 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 Kratos melangkah, dan masing-masing menghantam tanah seperti palu yang berat. Suara tumpul bergema, auranya tidak dirugikan. Dark Soul Eater menyerang mereka, dan para pemain melebarkan mata mereka dan merasakan gelombang emosi. Mereka masih merasakan hati mereka goyah ketika mereka melihat sikap pahlawan tingkat atas ini meskipun mereka telah menyaksikannya membunuh Mountain Duke level 19. Itu pasti unit pahlawan asli.
Itu adalah bawahan yang harus direkrut pemain. Sebagai perbandingan, para pahlawan yang tunduk padanya hanyalah sampah. Mereka bahkan lebih buruk dari sampah daripada bawahan Richard. Mereka berdua bersemangat sekaligus malu. Kratos tanpa sadar melihat sosok yang diselimuti pasir kuning di sampingnya. Pihak lain selalu bisa membuat Dark Soul Eater merasakan betapa besarnya jarak antara orang-orang, meskipun mereka adalah pemain. Untungnya, mereka bukan musuh. Kratos telah menempuh jarak 1000 meter hanya dalam beberapa saat. Sederet jejak kaki yang dalam tertinggal di belakang Dark Soul Eater. Aura bos level 19 ini telah mencapai puncaknya setelah akselerasi yang begitu lama. Dunia bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Kedua belah pihak saling serang dengan hebat di bawah pengawasan semua orang. Bunuh mereka. Kratos meraung dengan wajah ganas dan menabrak pasukan setengah naga seperti truk berat. Seekor drakon di garis depan tidak kenal takut. Sang Master Transcendent menganugerahinya dengan kekuatan besar. Dan tidak ada musuh yang bisa menerobos garis pertahanannya. Ia mencengkeram erat palu perang di tangannya. Draco mengayunkannya dengan ganas dan ingin bertarung langsung dengan musuh. Bang! Dentang! Suara benturan logam meledak. Draco merasa seolah-olah seekor binatang purba memukul prajurit setengah naga itu. Palu perang keras di tangannya langsung hancur. Kemudian, penglihatannya kabur, dan ia merasakan sakit yang tajam di dada. Draco mencoba terbang tinggi di langit. Dunia berputar. Ia melihat dalam keadaan trans potongan-potongan besar anggota tubuh yang patah terbang di langit. Ia mengirim lengan yang memegang palu perang terbang puluhan meter. Itu, tubuhnya. Draco kehilangan kesadaran saat pikiran ini muncul. Kratos menghancurkan drakon level 19 pertama. Dark Soul Eater memasuki mode mengamuk. Dark Soul Eater mengayunkan kapak perang lagi. Tubuhnya yang seperti batu bekerja dengan kekuatan untuk mengguncang gunung. Karakteristik berdiri di tanah untuk terus memulihkan kekuatannya membuatnya tidak takut pada pengepungan apapun. Itu seperti pedang merah menyala yang memotong lemak kental dengan 32 pelayan kegelapan di belakangnya. Api mendidih. Kapak perang menghancurkan semua rintangan. Mereka dengan sengaja memanen jiwa para setengah naga. Para pemain yang dengan gugup menonton adegan ini tidak dapat menahan perasaan mulut mereka menjadi kering dan jantung mereka berdebar kencang. Perilaku mendominasi Kratos lebih sejalan dengan pemahaman tentang yang kuat di hati kebanyakan orang. Dibandingkan dengan fitur Richard yang membunuh penguasa keserakahan dengan mudah. Menyerang melalui formasi pasukan, itu seperti memasuki tempat sepi. Tidak ada yang bisa menghentikan binatang buas itu. Di mata setengah naga level 19, prajurit bintang 3 yang mulia ini adalah pasukan yang menakutkan dan hampir tak terkalahkan. Pada saat ini, Kratos tidak dapat menghentikan setengah naga. Ia masih tidak dapat membayangkan tabrakan pertama akan seperti ini. Pahlawan dari pihak lain ini akan menerobos pasukan setengah naga. Kulit kepalanya mati rasa. Itu adalah prajurit bintang 3 level 19 yang mulia. Sial, pahlawan ini sama sakitnya dengan tuannya. Tatapannya tanpa sadar beralih ke sosok yang mempesona di sampingnya. Musuh tidak menggunakan pasukan mereka dalam pertempuran untuk mempertahankan kota singa karena berbagai alasan. Tingkat kekuatan penghancur apa yang akan dia lepaskan? Jika Bos Richard harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, hati para pemain bergejolak. Kratos memimpin 32 Dark Servant dan menyerang langsung ke tengah pasukan naga. Hanya darah dan anggota tubuh yang patah yang tersisa dimanapun mereka lewat. Mereka menghancurkan sedikitnya 3 skuadron prajurit hingga berkeping-keping. Pemandangan itu sungguh gila. Pada saat ini, para naga level 19 akhirnya bereaksi. Serangan Kratos melambat. Pemakan jiwa gelap itu mengepung mereka lapis demi lapis. Ia menggunakan taktik gelombang manusia untuk menutupi mereka. Jebakan dalam pertempuran posisional akan sangat mengurangi daya mematikan mereka. Namun, kaki Kratos saat ini menginjak tanah. Pemakan jiwa gelap itu bahkan lebih ganas, bukan hanya naga itu tidak bisa menahannya. Ia mengayunkan kapak perang di tangannya. Kapak itu cukup berat untuk menghancurkan seekor kuda perang, seperti senjata pengepungan raksasa yang menyerang tembok kota. Kapak itu bisa menghancurkan atau mengirim naga itu terbang tidak peduli bagaimana mereka melawan. Naga itu selalu dikenal karena kekuatan tirani mereka. Mereka mengalami kehancuran pertempuran untuk pertama kalinya. 2 atau 3 skuadron dapat mengepung dan membunuh seorang pahlawan, meskipun perbedaan antara seorang prajurit dan pahlawan itu jelas, pada level yang sama. Selain itu, semakin tinggi potensinya,
semakin mudah untuk menghadapi para pahlawan. Namun, situasi ini akan berubah seiring dengan meningkatnya potensi sang pahlawan. 2 atau 3 skuadron pasukan tidak dapat lagi menghadapi unit pahlawan dengan peringkat B pada level yang sama. Mencapai peringkat A akan menjadi langkah lebih maju. Itu membutuhkan jumlah 2 kali lipat untuk menghadapinya. Unit pahlawan itu pasti akan menjadi tiran begitu mereka mencapai Beyond A rank. Bahkan pasukan besar mungkin tidak cukup bagi mereka untuk membunuh di bawah level yang sama. Belum lagi, Kratos adalah mode boss yang bahkan lebih kuat dari mode pahlawan, dan potensinya juga telah mencapai Beyond A rank. Seseorang tidak bisa lagi menyimpulkan monster level ini dengan akal sehat. Boss adalah unit yang membutuhkan kekuatan 5 atau 10 kali lipat dari seorang pahlawan untuk membunuh. Pada saat ini, para drakon ini bertarung langsung dengan Dark Soul Eater level 19. Lebih jauh lagi, itu terjadi dalam situasi di mana tidak ada komando unit heroik. Jadi Richard tidak terkejut dengan situasi yang hampir menghancurkan itu. Namun, beberapa pemain tidak mengetahui rahasianya. Mereka hanya melihat Kratos menghancurkan drakon level 19 yang bisa mereka anggap sebagai bos mini. Adegan ini membuat mereka sangat iri hingga mata mereka memerah. Bukankah juara ini terlalu ganas? Mengapa kita tidak punya? Dan Lord Richard bersedia membiarkannya mengambil risiko. Kerugiannya akan tak tertahankan jika Transcendent itu tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam dan membunuh pihak lain. Sayangnya, surga tidak adil. Pahlawan ini bukan milik mereka. Mereka menyaksikan dengan sedih dan iri saat Richard melambaikan tangannya dengan ringan. Dia berkata dengan santai, "Kratos, jangan buang waktu. Serang Obelisk dan paksa Transcendent itu keluar." Memaksa Transcendent keluar. Pahlawan level 19. Para pemain mendengar perintah ini, dan mereka merasa hati mereka berdarah. Kratos adalah pahlawan yang sangat baik. Bagaimana dia bisa menggunakannya seperti ini? Bukankah terlalu berlebihan memperlakukan pemakan jiwa gelap sebagai pelopor? Lord Richard, jika Anda tidak menginginkan pahlawan ini, Anda dapat memberikannya kepada kami. Kami tidak keberatan. Pemain prajurit itu tampak sangat marah. Rasanya seperti ada orang lain yang mempermainkan dewinya. Dia hanya bisa menonton dengan getir dari samping. Dia takut dewinya akan dipermainkan dengan keras oleh orang lain. Dia bahkan ingin meminta pihak lain untuk bersikap lebih lembut. Kratos menerima perintah itu dan sama sekali tidak ragu. Dia memimpin Dark Servant dan menyerang ke depan. Mereka memaksa masuk ke Obelisk melawan pasukan naga. Adegan itu sangat dilebih-lebihkan sehingga para pemain merasa seperti telah memakan lemon. Dark Soul Eater bahkan dapat mengintai jalan dengan pahlawan yang dapat melawan 1000 orang sendirian, dan dia bahkan tidak peduli dengan hidup atau matinya. Bagaimana dengan mereka? Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk menyembah pihak lain. Itu tidak adil. Napas para pemain terdengar kacau. Kemarahan yang menderu tak terbatas bergema di langit. Aura yang agung dan menakutkan menekan dunia, dan ribuan sungai mengalir turun. Bang! Kratos, yang baru saja menyerbu ke Obelisk, terbang keluar dari pintu batu di bagian bawah bola seperti Obelisk yang dipukul oleh tongkat bisbol. Pemakan jiwa gelap itu menjatuhkan semua naga. Kratos terbang lebih dari 10 meter, dan bos itu dengan ganas mengayunkan senjata di tangannya. Bang! Ia menghantam kapak perang itu ke tanah. Kelembaman yang sangat besar menyebabkan kapak itu meninggalkan bekas sepanjang beberapa meter. Baru pada saat inilah momentum terbang pihak lain berhenti. Buk! Ia mendarat di tanah. Kakinya yang kuat tanpa sadar sedikit menekuk. Bos level 19 itu menegakkan tubuh. Ia menatap pintu batu Obelisk yang terbuka. Berderit, ia mengencangkan cengkeramannya pada kapak perang, dan otot-ototnya menggembung. Ia memadatkan auranya hingga ekstrim. Ia meregangkan tubuhnya seperti busur panjang, seperti singa yang akan menyerang. Tata, tata, serangkaian langkah kaki bergema di seluruh bumi. Ruang di sekitarnya tampak membeku saat ia bergetar dengan langkah kakinya. Aura yang melonjak itu seperti waduk gunung yang runtuh. Ombaknya mengalir deras hingga 90.000 kaki. Para naga yang tak kenal takut itu berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepala ke pintu batu ketika langkah kaki terdengar. Mereka menyambut kedatangan penguasa mereka. Richard menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Semua berada di bawah tatapannya. Seekor naga setinggi lebih dari 5 meter berjalan keluar dari pintu batu Obelisk. Naga setengah ini memiliki kepala naga merah menyala dan sayap naga mini di punggungnya.
Ia tidak memegang senjata, tetapi cakar tajam yang memantulkan kilau metalik sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Naga itu berdiri di pintu batu, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Rasanya seperti seseorang menekan lembaran plastik ke batu yang berat. Seseorang tidak dapat menahan beban itu. Napas semua orang menjadi cepat, dan jantung mereka berdetak lebih cepat secara tidak wajar. Transcendent, sayap naga transendental melindungi Obelisk. Kaki pemain, berotot itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melemah ketika pemain prajurit memikirkan pertemuan sebelumnya. Dia akan basah pada saat pertama jika bukan karena kaki emas di sampingnya. Dia menoleh tanpa sadar. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara tenang dari sosok heroik di sampingnya. Kratos, aku akan menyerahkan keturunan naga yang luar biasa ini padamu. Tidak ada orang lain dalam perang ini yang akan ambil bagian, dan aku tidak terkecuali. Itu mangsamu. Mata pemain prajurit berotot itu membelalak tak percaya. Aku mendengarnya dengan benar, kan? Lord Richard tidak akan bergerak. Sebaliknya, dia ingin pahlawan level 19 ini berurusan dengan naga transenden sendirian. Hatinya langsung kacau. Tuan, meskipun aku tahu Anda memiliki banyak pahlawan, Anda tidak dapat menghargai mereka. Itu adalah pahlawan kelas atas yang tidak bisa melawan 1000 sendirian. Dia bisa mengatakan bahwa pihak lain itu luar biasa, meskipun dia tidak bisa melihat atribut apapun selain levelnya, selama dia tidak buta. Sekarang, Anda ingin pahlawan seperti itu melawan yang transenden sendirian. Apakah Anda memiliki kemanusiaan yang tersisa? Pemain prajurit berotot itu sangat marah. Kratos, aku merasa kasihan padamu, Tuan Richard. Anda sangat kejam. Mereka hanya tahu bahwa Richard telah memerintahkan Kratos. Pemakan jiwa gelap itu adalah prajurit level 19 untuk melawan drakon transenden yang menjaga Obelisk. Itu adalah transenden level 20. Level 20. Mereka bukan lagi penguasa pemula yang memiliki akses terbatas ke informasi. Level 4 hingga 5, 9 hingga 10, dan 14 hingga 15 dapat memperolehnya setiap kali naik level. Namun, tidak ada perbedaan antara level 19 dan 20. Transendensi adalah level yang telah berubah. Level 19 dan 20 tampaknya hanya berjarak satu level, tetapi kekuatan pertempuran mereka sangat berbeda. Reaksi paling langsung adalah bahwa pahlawan level 19 hanya bisa menjadi pilar dalam sebuah faksi, sementara transenden level 20 bisa menjadi jagoan. Hampir mustahil bagi transenden level 19 untuk melawan transenden level 20. Perbedaan level sudah cukup untuk menghancurkan keberuntungan apapun. Itu adalah hal yang paling sulit bagi mereka untuk dipahami. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Richard memberikan perintah seperti itu. Namun, mereka menilai dari hasil pertempuran sebelumnya. Perintah yang tidak masuk akal itu sangat sesuai dengan gaya Richard. Itulah sikap yang seharusnya dimiliki King Qiu. Mungkinkah bawahan Lord Richard sama anehnya dengan dia? Mereka dapat membunuh para transenden di level 19. Pemain prajurit berotot itu sedikit mengubah ekspresinya ketika dia memikirkan hal ini. Itu karena itu tidak mungkin. Itu karena dia percaya pada Richard tanpa syarat. Dia bahkan tidak meragukannya di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa pemain level 19 dapat melawan seorang transenden jika itu adalah orang lain. Selain itu, pihak lain memiliki beberapa prajurit tingkat atas level 19 dengan potensi Glorious 3 bintang. Namun, Richard memberi perintah. King Qiu adalah pemain terkuat di antara para pemain. Dia adalah pembunuh dewa yang secara pribadi telah memenggal kepala dewa di bawah pengawasan miliaran pemirsa. Dia adalah orang hebat dan hebat yang dipuja semua orang sejak dia muncul. Kata-katanya memberinya perasaan yang tidak dapat disadari, tidak peduli seberapa mungkin itu. Alasan, tidak perlu untuk itu. Hanya karena King Qiu mengucapkan kata-kata ini, itu sudah cukup. Tidak ada pemain yang telah mengalami pertempuran kota singa yang bisa tetap rasional di depan Richard. Emosi para pemain berfluktuasi. Itu tidak memengaruhi medan perang. Aura di tubuhnya menjadi kuat dan ganas. Cahaya tak berujung melintas di matanya. Punggungnya tegak. Itu telah menunggu hari ini terlalu lama. Itu tidak bisa bertarung dengan semua yang dimilikinya dan tidak bisa mencapai apapun dengan ancaman Lolita kembali di Plain Tower Rache ketika menghadapi Wax Demon tingkat transenden. Para transenden dari Plain Naga telah jatuh sebelum bisa mencapai mereka. Duke darah yang mengamuk telah mati tepat di bawah hidungnya. Sekarang,
ia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghadapi seorang yang transenden. Ia telah lama mendambakan kesempatan ini. Jiwa pemakan jiwa gelap itu lahir karena tuannya. Ia hanya bisa menjadi pedang paling tajam di tangan tuannya dengan menerobos ke alam transenden. Kratos menggeram. Energi gelap dan ganas tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Bang! Energi itu melonjak ke segala arah. Kekuatan itu menyapu batu-batu dan pasir yang pecah. Udara menjadi keruh, dan cahaya tiba-tiba meredup. Energi abu-abu yang ganas itu meledak. Itu dengan cepat mengembun menjadi burung gagak di udara dengan aura busuk dan dingin. Jeritan menyedihkan bergema di langit. Burung gagak muncul dari debu. Energi memadatkan bentuk-bentuk kehidupan yang gelap. Mereka mengepakkan sayap mereka dan terbang dalam lingkaran di langit. Mereka tampak seperti tornado dari luar. Jumlah burung gagak melebihi 3.000, dan makhluk-makhluk jahat ini mengepakkan sayap mereka dan menukik ke bawah. Itu mengguncang drakon level 19 di tanah saat mereka berlutut untuk menyembah naga transenden. Para drakon di depan segera berdiri dan mengayunkan palu perang mereka dengan keras ke arah gagak di depan mereka. Senjata berat merobek langit. Mereka bahkan menghancurkan perisai berat para prajurit. Namun, palu perang mengenai seekor gagak. Senjata itu menembus tubuhnya. Serangan fisik itu tidak efektif. Ekspresi drakon berubah. Ia merasakan penglihatannya kabur tepat saat ia akan merespons. Gagak itu menghilang. Ia menerkam langsung ke tubuhnya. Drako itu rileks. Sisik naga melindungi tubuhnya. Darah naga yang mengalir di tubuhnya juga memberikan ketahanan tinggi terhadap sihir. Seekor gagak biasa ingin menyakiti para drakon. Itu sederhana. Pikiran ini muncul dalam benak drakon. Rasa dingin yang dingin melewati tubuhnya. Kemudian, ia merasakan tangan yang besar mencabik-cabik pikirannya. Rasa sakit yang mengerikan membuat wajahnya berubah. Tenggorokannya mengeluarkan raungan histeris. Rasanya seperti baru saja mengalami siksaan paling kejam di dunia. Siksaan kedua pun datang setelahnya. Dan yang ketiga, lebih banyak gagak hitam menyerbu tubuh drakon itu. Tubuh drakon itu berkedut tak terkendali. Kemudian, ia merasakan sakit yang hebat di benaknya yang melahap segalanya. Pikirannya perlahan melambat, dan matanya jatuh ke dalam kegelapan. Prajurit level 19 ini hanya sempat melambaikan senjatanya sekali sebelum jatuh ke tanah dan kehilangan napas. Pembunuhan instan. Detik berikutnya, selusin gagak merangkak keluar dari tubuhnya dengan teriakan melengking. Bulu di tubuhnya menjadi berkilau, dan aura dingin yang dipancarkannya hampir membekukan udara. Burung gagak itu meninggalkan tubuh naga itu. Mereka segera mengepakkan sayap dan terbang menuju sasaran berikutnya. Itu adalah keterampilan yang paling menegangkan dari bos level 19 ini. Kematian drakon pertama menandai perubahan dalam situasi tersebut. 3.000 gagak pemakan jiwa membangkitkan badai kematian. Mereka membantai lebih dari setengah prajurit drakon level 19 yang ganas. Semua ini terjadi dalam rentang beberapa napas. Keturunan naga transenden yang baru saja melangkah keluar dari pintu batu obelis memiliki ekspresi arogan seperti peri di wajahnya yang langsung menghilang. Tatapannya menjadi suram. Naga transenden itu fokus pada karakter utama yang menciptakan badai ini. Nada suaranya terdengar dingin. Cacing, beraninya, kau mengintip tanah suci yang aku lindungi dengan mantra sepele seperti itu. Itu adalah bahasa tingkat lanjut bahasa naga. Naga transenden selesai berbicara. Jantung semua orang berdebar kencang. Itu seperti binatang purba telah membuka matanya. Tekanan yang merasuki dunia membuat udara lengket seperti merkuri. Energi merah samar dengan sedikit api melonjak dari naga transenden. Itu seperti tinta yang menetes ke dalam air. Energi merah tua menutupi medan perang dalam sekejap mata. Burung gagak pemakan jiwa yang melahap jiwa naga itu jatuh ke dalam air. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat mereka, tidak peduli bagaimana mereka mengepakkan sayap mereka. Naga transenden itu mengangkat kepalanya. Itu tampak ganas di bawah energi merah muda. Ada sedikit penghinaan di matanya. Itu mengulurkan tangan kanannya. Cakar tajam itu saling bergesekan dan menjentikkan jarinya. Kaca, burung gagak pemakan jiwa yang gila itu hancur seperti kaca. Mereka berubah menjadi energi murni. Mereka mengira bahwa badai gagak dapat membalikkan keadaan. Mereka tidak menyangka bahwa naga transenden dapat dengan cepat menghancurkan gerakan mematikan gagak itu. Apakah ini kekuatan yang luar biasa? Adegan itu menegangkan hati pemain prajurit berotot itu. Dia adalah pemimpin para pemain.
Bagaimana pahlawan level 19 akan menghadapi naga transenden itu? Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan urat-urat di punggung tangannya menonjol. Ketegangan itu beberapa kali lebih kuat daripada ketegangan antara Kratos dan Richard. Kratos merasakan penghinaan dari naga transenden itu. Mata mungilnya menyipit membentuk garis. Niat membunuh yang terkumpul di sekitar pemakan jiwa gelap itu menyebabkan riak-riak ke angkasa. Kratos tidak menahan diri. Energi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi hantu di luar permukaan tubuhnya. Penampilannya sama. Aura yang dipancarkannya membuat orang-orang segera merasakan asal-muasal hantu itu. Jiwa. Para pemain terkejut saat melihat ini. Mereka tidak mengerti mengapa Kratos tiba-tiba membiarkan jiwanya muncul di tubuhnya. Mereka bertanya-tanya, dan jiwa bos level 19 ini seperti kayu bakar yang disiram bensin. Hong, api pun menyala. Jiwa abu-abu gelap itu terbakar dengan api biru gelap. Asap hitam bahkan terlihat dari ekor api itu. Apakah pahlawan itu membakar jiwanya? Para pemain membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Membakar jiwa seseorang, bukankah itu berarti kematian? Jiwa adalah hal terpenting dalam tubuh. Itu akan menjadi cedera paling parah saat terjadi kerusakan. Sekarang, ia mulai membakar jiwanya. Mengapa? Mengapa pemakan jiwa gelap itu harus melakukan ini? Pemain prajurit berotot itu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lord Richard, haruskah kita menghentikan pahlawanmu? Itu tidak sepadan. Richard berbicara dengan tenang tanpa menoleh. Aku tidak pernah menarik kembali perintahku. Tunggu sampai perang berakhir. Kratos akan kembali kepadaku dengan kepala transenden itu. Kata-kata sang penguasa menekan pikiran pemain prajurit berotot itu. Ekspresinya agak aneh. Dia menghela napas panjang dan tidak ingin menyelidikinya lagi. Itu sangat melelahkan. Perbedaan antara kedua belah pihak sangat besar. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia tidak tahu tentang pikiran penguasa yang dia kagumi. Dia tidak bisa lagi memahami implikasinya dengan penglihatannya yang terbatas. Dia menghela napas. Dia memutuskan untuk tidak berbicara lagi. Orang luar bersemangat, begitu pula orang-orang di medan perang. Jiwa Kratos mulai terbakar. Aura bos level 19 ini meningkat drastis. Ruang di sekitarnya terdistorsi hanya dalam beberapa napas. Tekanan yang dipancarkannya tidak kurang dari keturunan naga transenden sebelumnya. Karakteristik bos. Itu adalah kartu truf Kratos, kartu truf bos. Para pemain mengerti. Tidak ada jalan kembali setelah api membakar jiwa. Namun, seseorang dapat menukar keterampilan fatal ini dengan kekuatan tanpa akhir. Batunya yang seperti batu menonjol tinggi. Pembuluh darah abu-abu di atasnya menggeliat seperti ular kecil. Kekuatan mengaburkan ruang di sekitarnya. Orang luar bahkan tidak bisa melihat penampilannya. Kratos merasakan kekuatan di tubuhnya. Itu seperti magma yang meletus. Itu mengepalkan kapak perangnya dengan erat. Itu menatap lurus ke keturunan naga transenden di depannya. Bajingan berdarah campuran, biarkan jiwamu menjadi tanggaku ke tingkat yang lebih tinggi. Naga tembus pandang itu selesai berbicara. Itu melangkah maju. Bang! Tanah meledak, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar hingga puluhan meter. Gelombang udara berbentuk oval naik di sekitarnya dan langsung menghasilkan ledakan sonik yang dahsyat. Sulit bagi mata telanjang untuk melihat apa yang terjadi. Suara itu bergema di detik berikutnya. Bang! Itu meledakkan tempat di mana keturunan naga transenden berdiri. Dan gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Debu menutupi langit. Bang! Serangkaian ledakan terdengar di langit. Lokasi yang disebutkan oleh naga transenden di depan obelis menjadi pusat badai. Gelombang udara yang tumpang tindih meledak. Itu menyebabkan kekuatan planar terkuras. Kekuatan naga transenden sudah bisa merobek kekosongan. Ruang di mana keduanya berdiri bertabrakan dan runtuh. Segala sesuatu di sekitar menjadi tidak terdeteksi. Orang hanya bisa melihat dari luar gelombang kejut mengerikan yang meledak. Itu menghancurkan bumi dan meratap langit. Jiwa Kratos terus terbakar. Itu dengan keras melawan naga transenden. Pembatasan udara di sekitar obelis membatasi gerakan. Naga transenden itu tidak bisa terbang dan hanya bisa melawan Kratos di darat. Itu memungkinkan Kratos untuk memaksimalkan keterampilan jarak dekatnya. Pembatasan ini menghalangi penglihatan pemain. Itu membuat mereka cemas. Tetapi mereka tidak lagi bertanya kepada Richard. Mereka hanya bisa membahas pertempuran itu dengan nada berbisik. Richard tidak memperhatikan mereka.
Dia menyipitkan matanya saat dia merasakan bentrokan hebat di medan perang. Detik berikutnya, suara lembut terdengar di benak bangsawan vampir level 23 yang menggairahkan, Lorena. Lorena, menyelinap ke dalam kehampaan dan bantu Kratos. Ingat, jangan bunuh naga transenden itu bahkan jika Kratos mati dalam pertempuran. Gunakan aura Anda untuk menciptakan ilusi bahwa Anda akan menyerang kapan saja, naga transenden itu dapat mendeteksinya secara tidak sengaja. Itu tidak dapat mengungkapkannya dengan sendirinya. Lalu, blokir atau ganggu persepsi musuh untuk menciptakan keuntungan bagi Kratos. Kratos harus membunuh seorang transenden dan bertarung melawan para dewa, berkontribusi lebih dari 70% agar Dark Soul Eater itu bisa maju. Para keturunan naga transenden itu tidak akan bisa melawan jika Lorena bergerak dengan kekuatan tempur tirani prajurit kelas atas ini. Namun, itu akan mengurangi kontribusi Kratos. Seorang transenden yang tidak bergerak tidak akan bisa menolong Kratos secara langsung. Namun itu akan berdampak fatal pada pertempuran. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan atau menantang seorang pemburu yang bisa membunuh mereka dan bersembunyi di kegelapan. Kata-kata yang diucapkan Kratos untuk bertarung sendirian adalah serangan psikologis. Itu akan membuat naga transenden itu semakin takut setelah Lorena menampakkan auranya. Ada kemungkinan besar pihak lain akan berpikir Kratos menggunakannya sebagai umpan untuk menciptakan peluang bagi supranatural dalam kegelapan. Dan yang diinginkan Lorena adalah agar naga transenden itu berpikir bahwa dia telah menggunakan Kratos sebagai umpan. Lorena menghilang dari sisi Richard. Naga transenden itu berada di tengah pertempuran sengit. Tiba-tiba, ia merasakan aura halus. Itu sangat samar. Itu sangat tidak terlihat jika bukan karena persepsinya yang luar biasa. Aura halus itu membuat naga transenden merasakan bahaya yang tak terlukiskan. Musuh besar telah bersembunyi dengan baik dan memata-matai naga transenden. Kekuatan pihak lain dapat menyebabkan bahaya fatal baginya. Syok dan kemarahan memenuhi matanya. Apakah cacing terkutuk ini di hadapanku hanya umpan? Sang transenden merasakan ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik sebagian kekuatan di tangannya. Ia bersiap untuk bertahan melawan musuh yang mungkin melancarkan serangan diam-diam. Namun, pada saat ini, situasinya telah berubah secara halus. Keturunan naga transenden itu ragu-ragu karena seberkas aura dan tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya. Kratos adalah lawannya dan membakar jiwanya. Merupakan hal yang umum bagi makhluk gelap untuk mengorbankan jiwanya demi kekuasaan. Murka adalah iblis jurang tingkat tinggi. Yang melahirkan Kratos, itu adalah makhluk gelap yang paling murni. Pemakan jiwa gelap memperoleh kekuatan yang melampaui batas level 19 saat membakar jiwanya. Tekanan pada keturunan naga transenden di bawah perubahan ini tiba-tiba melonjak. Rasanya kapak perang Kratos mengandung kekuatan tanah longsor setiap kali pemakan jiwa gelap mengayunkannya. Ekspresi naga transenden berubah serius. Namun, yang paling mengkhawatirkan naga transenden itu adalah aura yang baru saja dirasakannya. Orang tidak dapat mendeteksi di mana, meskipun itu telah menghilang tanpa jejak. Namun, naga transenden tahu musuh yang tersembunyi dapat menimbulkan ancaman yang fatal. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Kratos tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya di bawah ancaman naga transenden yang menyerang kapan saja. Ia takut serangan tiba-tiba dari belakang. Tekanan pada Kratos menjadi lebih lemah dengan rasa takut di hatinya. Di sisi lain, ia telah melepaskan segalanya. Pemakan jiwa gelap itu akan mati dengan jiwanya terbakar. Hanya ada satu kesempatan untuk berburu. Pemakan jiwa gelap itu akan menghabiskan semua kekuatannya dan menyerang. Ia seperti akan mati untuk setiap ayunan kapak perangnya. Tanah telah terbelah inci demi inci. Itu menutupi area seluas 1000 meter seperti jaring laba-laba. Akibat pertempuran antara keduanya sama mengerikannya dengan bencana alam. Para naga menderita pukulan hebat dan tidak berani mendekati pusat medan perang. Itu membuat jantung para pemain berdebar kencang. Terutama ketika kedua karakter utama sesekali meninggalkan pusat medan perang, mereka mengungkapkan jejak medan perang. Itu membuat mereka semakin bersemangat. Terlalu ganas. Mereka mengharapkan para transenden menjadi kuat. Tetapi mereka tidak mengharapkan pahlawan level 19 menjadi begitu kuat. Itu terlalu ganas. Itu luar biasa. Sang pahlawan mampu bertahan sampai sekarang. Atribut mereka cocok.
Pemain wanita bermata tajam itu tiba-tiba menunjuk ke pintu batu di bagian bawah obelis dan berbisik saat pertempuran semakin intensif. Apakah kau melihat itu? Beberapa prajurit menyerbu keluar dari dalam. Jumlah drakon di luar hampir satu pasukan. Beberapa dari mereka segera menoleh ketika mendengar ini, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kratos telah menyingkirkan setengah dari drakon di lapangan. Namun, mereka kembali utuh. Mayat drakon di tanah semuanya menghilang tanpa jejak. Drakon yang menjaga obelis ini bisa bangkit kembali. Itu membuat mereka berpikir buruk. Keturunan naga transenden itu, bisakah Kratos mengatasinya? Richard juga memperhatikan pergerakan para drakon. Dia merenung. Dia menghela napas lega sesudahnya. Kekuatan untuk menjaga obelis itu sangat kuat dengan para transenden di sekitarnya. Namun, itu tampak agak lusuh baginya karena terungkapnya aturan kuno. Pertahanan obelis akan lebih dari cukup jika terus-menerus bangkit kembali. Kekhawatiran di hatinya telah banyak menghilang. Kebangkitan adalah bug, cukup untuk membuat sebagian besar pasukan pusing. Namun, para drakon yang dibangkitkan tidak berani ikut campur dalam pertempuran antara Kratos dan naga transenden. Tabrakan antara dua eksistensi kelas atas itu terlalu mengerikan. Pada saat ini, naga transenden itu tidak dapat menentukan di mana musuh yang tersembunyi itu berada, jadi dia tidak dapat dan tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Kratos. Dia tidak dapat membunuh Kratos tanpa meninggalkan celah apapun. Musuh besar yang membakar jiwanya ini juga membuat naga transenden itu merasa hidupnya dalam bahaya. Sang transenden menatap jiwa yang terbakar itu. Sebuah ide lain muncul diam-diam di dalam hatinya. Tarik keluar, dia tidak kehilangan inisiatif, meskipun transenden itu berada dalam kegelapan. Pihak lain akan melompat keluar dengan sendirinya selama dia membakar jiwanya dan tidak dapat mencapai hasil apapun. Transenden yang bersembunyi dalam kegelapan itu tidak akan cocok tanpa reptil di depannya. Kalau tidak, pihak lain itu tidak akan berani menunjukkan wajahnya. Sang transenden akan melakukan serangan balik saat reptil ini mati. Tidak seorang pun bisa menjadi pemburu di hadapan seorang transenden. Sang transenden merenung. Dia memperlambat serangannya dan menjadi lebih stabil. Dia fokus pada pertahanan. Kratos mulai menguasai medan perang. Binatang buas gelap yang tingginya lebih dari 6 meter ini tidak akan memanjakan siapapun. Pihak lain menarik kembali serangannya, dan segera maju ke depan. Kapak perang berayun berulang kali, dan energi yang dahsyat mengguncang dunia. Postur yang ganas membuat naga transenden itu merasa sedikit kewalahan. Ia mulai menggunakan keunggulan kecepatannya untuk berenang sambil mencoba menghindari tabrakan langsung sambil tetap waspada terhadap sekelilingnya. Namun, bagaimana situasi bisa berjalan sesuai keinginan sang transenden jika ia tidak memulai? Serangan Kratos menjadi semakin ganas. Setiap serangan akan menyebabkan kekosongan runtuh dan ruang menjadi kabur. Kerusakan yang diterima tidak akan kurang dari serangan seorang transenden. Tekanan pada keturunan naga transenden meroket. Ia ingin menguras kekuatan jiwa Kratos dan membiarkannya mati. Namun, naga transenden melihat bahwa jiwanya bahkan belum membakar seperlimanya 5 menit kemudian. Ia terkejut dan marah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Kratos berada di level 19 dan telah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Mereka saling bertarung, monster terkutuk ini. Seberapa kuat kekuatan jiwanya, bahkan kekuatan yang terkandung dalam jiwa transenden itu sebanding dengan bajingan ini. Bagaimana ini bisa menjadi jiwa pahlawan level 19? Di mata penduduk asli, mereka tidak dapat melihat pola dan atribut terperinci dari pemakan jiwa gelap. Hanya levelnya yang paling mudah untuk dinilai. Oleh karena itu, naga transenden tidak tahu monster macam apa musuh level 19 itu. Tubuh abadi, di atas peringkat A, semua atribut meningkat sebesar 300%. Semua atribut meningkat sebesar 600% saat berdiri di tanah. Batu-batu yang melahap dapat memulihkan semua kerusakan yang diterima. Kebal terhadap racun, kutukan, keterampilan kematian instan, dan sihir. Tubuh yang perkasa adalah fondasi Kratos. Itu juga merupakan dasar untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Namun, yang memberinya potensi tak terbatas adalah pemakan keterampilan biasa. Pemakan jiwa di atas peringkat A dapat melahap jiwa musuh untuk memperkuat jiwa seseorang dan meningkatkan batas penyimpanan kekuatan gelap. Peningkatannya saat ini adalah 150.000. Pemakan jiwa gelap melahap kekuatan jiwa musuh untuk memperkuat jiwanya.
Keterampilan ini memungkinkan Kratos untuk berubah dari unit tempur biasa menjadi memiliki potensi tak terbatas. Kratos telah mempersiapkan diri selama lebih dari 2 bulan untuk pertempuran untuk naik level setelah keluar dari Tower Plane. Bos ini adalah tiran kabut darah, sementara Richard telah mengirim pemakan jiwa gelap untuk menjaga Naga Plane. Orang tidak dapat menghitung jumlah nyawa yang dibantainya. Beberapa hari yang lalu, Richard memeriksa statistik Kratos dan terkejut melihat 150.000 poin kekuatan gelap yang diperkuat. Kratos memiliki 8.000 poin kekuatan gelap di level 19 saat naik. Saat ini memiliki 158.000 poin. Poin tersebut telah meningkat hampir 20 kali lipat. Dengan kata lain, kekuatan jiwa Kratos lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat kondensasi jiwanya tidak kalah dengan Archduchess Vampir level 23, Lorraine. Itulah sebabnya Richard membiarkan Dark Soul Eater menghadapi keturunan naga Transcendent sendirian. Bos level 19 ini memiliki kemampuan ini. Lebih dari 20 pesawat bertempur di rawa busuk. Ia telah membantai banyak pasukan yang hampir mustahil dihitung. Kratos juga telah melahap sebagian jiwa, selain sejumlah besar daging dan energi jiwa yang dibutuhkan. Di mata Richard, bos ini seperti karakter game di planet biru kepala anjing. Setiap kali ia membunuh antek dengan skill Ki-nya, kerusakan skill-nya akan meningkat secara permanen beberapa poin. Kratos akan menjadi pahlawan top yang layak. Richard memberi Dark Soul Eater untuk berkembang. Kratos memiliki karakteristik yang sama. Pemakan jiwa gelap itu akan tumbuh ke tingkat yang akan membuat semua orang gemetar selama ia diizinkan melahap jiwanya. Itu ditambah dengan ikatan unik pihak lain, Soul Devourer. Pemakan jiwa gelap itu dapat memperoleh ingatan dan keterampilan pihak lain saat melahap jiwa. Model pertumbuhan pemakan jiwa gelap ini sudah jelas. Keterampilan ini sudah cukup untuk menjelaskan mengapa pihak lain adalah unit bos. Itu adalah potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Pada saat ini, Kratos melahap kekuatan jiwa untuk penguatan dan menunjukkan kekuatan yang menggetarkan hati naga Transcendent itu. Tidak ada keraguan. Jiwa yang terbakar itu seperti lampu yang tidak akan pernah padam. Pertarungan itu berlangsung 10 menit. Retakan muncul di tubuh keturunan naga Transcendent itu. Kapak perang Kratos memecahkan sisik naga seukuran telapak tangan beberapa kali tanpa dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Kratos berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Tubuhnya telah retak seperti sepotong porselen yang jatuh ke dalam kondisi pertahanan Transcendent. Tetapi Kratos menginjak tanah. Pemakan jiwa gelap itu terus-menerus melahap batu-batu dan mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat memperbaiki semua kerusakan. Itu memungkinkan pemakan jiwa gelap untuk mempertahankan kekuatan pertempurannya pada yang tertinggi. Keturunan naga Transcendent merasakan kekacauan di aura Kratos. Itu melihat bayangan jiwa yang melayang di permukaan Kratos dan hanya membakar sepertiganya. Rasa cemburu dan kebencian yang kuat muncul di hatinya. Kenapa? Bagaimana kekuatan jiwa pahlawan ini menjadi begitu kuat? Mengapa jiwa pihak lain lebih kuat darinya? Hak apa yang dimilikinya? Kemarahan di hatinya berangsur-angsur meningkat. Naga Transcendent merasakan energi di tubuhnya menjadi kacau. Itu menggertakkan giginya. Itu tidak bisa berlanjut. Naga luar biasa itu tidak sabar menunggu pemakan jiwa. Gelap itu terbakar jika ini terus berlanjut. Itu agar yang Transcendent muncul dan melakukan serangan balik, dan reptil level 19 akan memukulnya sampai mati. Kemarahan yang tak terlukiskan melonjak dari hatinya ketika memikirkan pemandangan itu. Itu membunuh pahlawan level 19. Kratos bisa menjadi pahlawan jika kata-kata itu diucapkan, dan naga Transcendent itu akan menjadi badut yang akan diejek orang lain. Kebanggaan di hati naga Transcendent itu membuatnya marah hanya dengan mengingat kejadian itu. Keturunan naga Transcendent itu tidak bisa mentolerirnya. Tidak akan. Sisik naga abu-abu di tubuh naga Transcendent itu tiba-tiba bersinar merah samar, dan rune mengembun di sekitarnya. Aura destruktif memenuhi mereka yang dapat menggetarkan hati seseorang. Cacing, ia masih bisa menghancurkan bajingan yang berani menantang harga dirinya itu bahkan jika ia harus mengambil risiko dibunuh oleh monster pahlawan dalam kegelapan itu. Keturunan naga Transcendent itu menyerang ke depan, dan cakar tajam di tangannya mengembang. Kilauan logam yang terpantul itu menyilaukan, dan itu sangat menakutkan. Ruang angkasa meledak dengan gelombang. Itu mengungkapkan kekosongan tak berujung dan kekacauan gelap. Namun, reptil yang luar biasa itu hendak membunuh cacing yang memprovokasi itu. Aura halus melintas.
Hati keturunan naga transenden itu bergetar karena marah. Itu seperti seseorang menuangkan baskom berisi air dingin di kepalanya. Musuh yang tersembunyi itu bergerak.